Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat DNM, kembali lagi dalam program favorit kita, Kalam, Kajian Islam DNM TV bersama saya Farhan Ramadan Nafis. Berkembangnya era digital, peran dai milenial dalam berdakwah menjadi semakin penting. Melalui platform digital, para dai mampu menyebarkan pesan-pesan kebaikan secara luas dan efisien. Kali ini kita akan membahas terkait tema dakwah digital bagi dai milenial. Bagaimana dakwah bisa sampai kepada umat melalui media digital? Apa sih sebenarnya dakwah digital itu? Dan sepenting apa peran dai di dalamnya? Pertanyaan-pertanyaan tadi akan kita bahas dalam kalam kali ini. Untuk itu telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa yang juga merupakan dai milenial dan juga merupakan koordinator YUK Mengaji Makassar, yaitu Kak Irwan Hidayat. Iya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana wabarakatuh. kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Jadi berbicara soal dakwah digital, sebenarnya dakwah digital itu apa sih Kak? Ya, jadi berkata dari dakwah gitu kan, dari kata dakwah dan juga digital. Jadi memang dua kata yang dimana kalau dari segi dakwah kan memang bagaimana kita menyeru kan, mengajak gitu. Ya. Jadi dengan adanya digital ya, ini adalah bagaimana kita menggunakan ya, memanfaatkan platform sosial media ya yang ada ya saat ini yang teknologi yang berkembang yaitu dimanfaatkan untuk dakwah gitu kan secara lebih masif lagi ya karena Iya. kan jangkauannya insya Allah lebih luas lagi kalau pakai digital Oh iya, seperti iya. itu. Jadi ada upaya untuk penyebar luasan gitu Oh iya. dakwah. Jadi kalau disebut tadi itu bahwa bisa disebut bahwa media digital itu efisien menjangkau banyak orang. Iya. Tapi apakah media digital ini memang efektif, Pak? Kak? Iya, jadi untuk saat ini termasuk cukup efektif gitu ya, karena memang seperti yang saya sampaikan di workshop gitu ya, ini data menunjukkan memang banyak pengguna digital gitu, banyak pengguna platform ya, handphone itu di Indonesia, bahkan melebihi dari jumlah penduduk Indonesia itu sendiri gitu Iya. kan, seperti itu. Jadi memang peluangnya besar ya, dan ini tentunya menjadi apa namanya suatu yang jadi perhatian gitu ya. Jadi fokus para pendakwah saat ini ya untuk bagaimana konten dakwahnya itu bisa diserap oleh seluruh masyarakat gitu. Oh iya. Terus kalau dari segi peran dai-nya, Kak, Iya. bagaimana dari Kakak sendiri untuk melakukan dakwah seperti itu? Iya, jadi memang saat ini kan sebenarnya banyak upaya gitu kan. Nah, kita melakukan apa yang bisa kita lakukan sebenarnya karena masing-masing punya peran Iya, ya. Kak. Tentunya peran sebagai seorang ulama ya kita nggak bisa gitu kan. Ada ya yang ini ya guru-guru kita gitu ya. Nah, kita sifatnya membantu gitu. Makanya selalu kami ajak teman-teman anak-anak muda gitu ya. Ya siapapun bisa berdakwah sebenarnya gitu kan. Artinya dakwah kan mengajak kepada kebaikan apapun itu, mengajak mengingatkan teman kita yang lupa sholat ya kita ingatkan ya Oh iya. termasuk gitu kan, gitu. Ya. Terus dalam segi untuk menentukan suatu konten kan atau video-video dakwah atau Ya, apapun itu, pasti kita menentukan tema atau judulnya. Nah, bagaimana Kakak sendiri menentukan tema konten dakwah yang sesuai dengan dan yang relevan dengan madu media digital? iya. Jadi kan memang ya saya bersyukur ya bisa bersama-sama teman-teman dari Yung Ngaji Makassar gitu ya. Artinya kita sebenarnya ya dakwah itu butuh kolaborasi. Oh Ya, iya. bukan kita sendiri sebenarnya. Jadi apapun itu ketika kita berkolaborasi, ya itu tentunya banyak kepala nih, banyak pemikiran, banyak masukan. Iya, Ya, iya. ya dari situlah kita bisa melahirkan karya-karya yang ya semoga bisa bermanfaat gitu kan, seperti itu. Nah, yang pertama juga ya itu untuk kita sebagai seorang dai milenial saat ini ya kita lihat juga ya kan kita berupaya nih kalau di dunia digital kan banyak juga isu-isu atau konten-konten yang sebenarnya kurang mendidik Iya, ya tidak berfaedah misalkan gitu iya, ya. betul. Nah, kita pun hadir sebenarnya dalam rangka apa mengkanter itu ya, mengantar artinya memanfaatkan digital itu untuk bagaimana
bisa mengcounter hal-hal yang negatif yang menjadi positif gitu kan. Nah, sehingga kita lihat juga ya kecenderungan orang saat ini itu kemana ya. Nah, ini kan kita bisa membaca sekarang mudah sekali melihat konten-konten itu yang lagi viral. Cari Ya. saja yang FYP gitu kan. Iya, iya, betul. Hashtag-hashtag apa yang lagi trending. Ya kita cari, oh seperti ini hashtagnya. Nah ini kayak misalkan tadi sempat saya di workshop kan kita coba main COC gitu kan. Ya, Clash of Champion gitu kan. Yes. Nah ini kan kita bisa manfaatkan itu dalam setiap kegiatan. Apa ya, ini untuk menarik daya tariknya anak-anak muda gitu kan. Nah kita bisa games juga nih. Tapi gamesnya ada unsur-unsur dakwahnya di dalam gitu. Jadi kita spill sedikit lah. Gitu. Oh, Bukan gitu. hanya sekedar hura-hura saja gitu kan. Ya, ya. Artinya ada sesuatu yang bisa nilai yang bisa kita ambil di situ. Berarti kita ambil nilai-nilai yang ada dalam agama dimasukkan kepada yang viral baru-baru itu ya Kak ya, Iya, seperti itu. benar-benar. Terus tidak terlepas daripada tema dan yang hal-hal berbau seperti viral seperti tadi itu Kak, kita kan pasti menggunakan yang namanya kayak platform digital Iya. atau istilahnya bagaimana cara memilih media digital yang tepat mungkin Kak, seperti platform YouTube Kak atau TikTok atau yang lain, bagaimana cara memilihnya Kak? Iya, jadi kita mengaca dulu. Tadi saya sudah sampaikan juga terkait dengan data gitu kan. Ya. Data menunjukkan itu di tahun 2024 itu platform media sosial yang paling diminati itu, yang terdownload paling banyak itu adalah WhatsApp gitu kan. WhatsApp. Jadi itu artinya kita bisa mengacu di situ juga. Kemudian kedua ada Instagram ya, ada TikTok ya, seperti itu. Jadi sebenarnya bebas aja gitu ya, kita menggunakan yang mana gitu. Teman-teman enaknya di mana? Karena sekarang bisa platform media itu kita bisa kolaborasikan sebenarnya ya. Nah, kalau sifatnya untuk edukasi dan lebih mendalam ya cocok memang seperti YouTube bisa kita jadikan apa namanya platform gitu kan. Nah, itu juga bagus gitu. Ya, cuman yang jadi ininya memang harus kita perhatikan ya. eh, apa namanya ya, ibaratnya kayak butuh keseriusan ya, keistiqomahan, karena kalau podcast juga kan meskipun ini ya kita butuh alat-alat juga kan, Iya, betul. seperti itu, alat-alat yang mumpuni, tapi itu bukan menjadi alasan gitu, karena banyak teman-teman kami itu dengan alat seadanya ya, yang penting ada kamera bisa ngerekam, nah itu bisa, jadi tidak ada alasan buat kita untuk tidak menciarkan, karena kan kembali lagi gitu kan, intinya kepada niat awal gitu. Iya. Sebenarnya kan niat awal kita adalah untuk dakwah gitu kan. Dan ini hanya sebagai alat saja sih sebenarnya gitu ya. Jadi semuanya bagus gitu. Makanya kita lihat misalkan yang lagi viral tentang apa gitu. Oh, ini cocoknya memang kita bisa jadi satu tema bisa untuk beberapa platform ya kan. Ya seperti mungkin bisa dalam bentuk meme gitu kan. Quotes-quotes ya, atau dalam bentuk video seperti apa gitu kan, bisa kita aplikasikan di Instagram ataupun di TikTok gitu kan. Nah, seperti itu. Atau kan mungkin lebih lebih mendetail lagi di jadi podcast atau vlog juga bisa gitu kan. Seperti itu. Jadi kalau saya cenderung gunakan saja apa yang bisa kita gunakan gitu. Ya, karena seiring berjalannya waktu kalau kita lihat kan banyak ya selain mereka TikTokers misalkan, mereka juga ada Instagramnya, ada YouTube-nya gitu. Jadi karena semuanya bisa di-combine sih sebenarnya gitu kan. Oh, Iya. tergantung kombinnya juga bagaimana penggunaannya dengan baik ya Kak Di. Iya. Iya. Terus kan kalau untuk membuat konten-konten seperti itu kita pasti memperhatikan hal-hal dari segi penggunaan bahasa, Iya. penulisan dan lain Betul. sebagainya. Hmm. Terus bisa di-spill sedikit Kak, bagaimana Kakak membuat konten yang baik menurut Kakak? Iya, jadi kan intinya konten-konten yang kita buat yang pertama memang tidak keluar dari jalur syariah gitu kan. Itu. Kemudian kedua dari norma-norma agama dan juga norma adat gitu kan. Artinya adabnya kita ya, etika kita juga gitu. Karena kan saat ini kalau dulu kita sering dengar kata eh, apa namanya mulutmu harimaumu ya, sekarang kan jadi jempolmu harimaumu gitu kan, jangan Iya, sampai. Nah ini yang jadi perhatian saat ini, makanya kita sebagai apa namanya pendakwah juga kita sering
mengingatkan gitu terkait dengan etika dalam bersosial media misalkan gitu kan, seperti itu. Oh, iya. Terus kalau yang dari hal-hal yang disebutkan tadi Kak, Hmm. apakah ada hal lain yang perlu diperhatikan sebagai pendakwah di ruang digital seperti ini? Mungkin dari segi etika atau yang lainnya Kak? Iya, makanya penting sebenarnya kita sebagai seseorang itu menjadi pembelajar, gitu Belajar. kan. Kalau kita punya motivasi untuk belajar, sebenarnya banyak bisa jadi guru kita gitu, Iya ya betul kan. Kak. Mau apapun itu, karena kalau kita punya semangat spirit belajar ya, karena kan kalau kita di Islam juga ya, ketika ilmu kita naik, insya Allah keimanan juga naik, gitu Iya kan. Kak. Nah itu insya Allah dengan apa namanya, dengan seperti itu, semakin orang berilmu ya, semakin ibaratnya dewasa dalam beragama ya, bersosial media, insya Allah lebih lebih aman lagi, itu kan seperti itu. Terus kan kalau sudah istilahnya berkecimpung di dalam konten kreator apalagi di ranah dakwah, Ya, itu pasti ada tantangan-tantangannya seperti mungkin tiba-tiba ada haters yang muncul. ya Nah, benar. bagaimana Kakak sendiri menanggapi hal-hal seperti itu? Iya, jadi memang kita respon dengan positif saja, gitu kan. Ah, iya iya. Karena yang namanya dakwah eh, pasti ada tantangannya, gitu kan. Betul. Ya, selagi eh, ya itu kan baru masih kecil sebenarnya ya. Tantangannya masih kecil dibanding dengan Nabi sendiri, Iya para betul. sahabat yang harus mungkin bertarung dengan nyawanya gitu, bertaruh dengan nyawanya. Ya kita masih dicemooh saya enggak masalah gitu. Karena kan intinya kita niat kembali kepada niat awal kita. Kita kan dakwah tujuannya untuk ibadah kan, untuk Iya. ibadah kepada Allah. Ya memang karena untuk Allah, kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Kalau yang hujat kita adalah manusia ya lebih tinggi Allah lah gitu kan. Jadi mending kita fokus ke Allah saja gitu kan. Iya iya. Ah, insya Allah. Dan tapi tidak cukup seperti itu gitu. Kalau memang apa yang disampaikan ada bisa jadi kan haters itu makanya tadi saya sampaikan ya, kita harus terima dengan positif gitu kan. Jangan sampai memang ada sesuatu yang menjadi apa ya, masukan gitu ya. Iya. Memang betul mungkin ada kekurangan dari kita ya, jadi kita coba perbaiki gitu. Jadi intinya ketika ada terjadi apa namanya, ada cemooh atau segala macam dari netizen ya, kita anggap positif saja gitu. Kalau memang itu benar ya kita jadi introspeksi diri kan. Ah, iya. Kalau sesuatu yang disampaikan salah ya udah ya kita coba menjadi orang yang pemaaf saja gitu kan. Lagian kan kita nggak tahu juga ini siapa orangnya kan. Iya. Seperti itu. Jadi Berarti kita berusaha untuk selalu berpikir positif ya ya Kak ya. betul. Terus untuk menanggapi hal seperti itu kita harus bisa menanggapinya dengan pikiran-pikiran yang dingin ya Kak ya. Iya, jadi biar biar terjaga mood kita gitu. Ya, Nah, itulah pentingnya tadi ya kalau kita punya circle, ya kan. Kalau cuman sendiri ya karena kan mungkin kalau saya mungkin alhamdulillah ya, semoga Allah selalu jaga hati. Tapi kalau teman-teman sekalian ya alhamdulillah ke saya karena banyak circle gitu. Karena kan namanya iman kadang naik kadang turun, kita nggak iya. tahu kan. Nah, dengan adanya circle ada teman ya yang selalu mengingatkan, selalu menguatkan gitu kan. Nah, insya Allah justru lebih lebih apa namanya, proses dalam dakwah itu lebih hikmat lagi gitu. Hmm. Dari hal-hal yang disebutkan tadi itu Kak, Hmm. kemudian apa saran dari Kak Irwan ini bagi para pemula yang ingin berdakwah melalui media digital? Ya, jadi lakukan apa yang bisa kita lakukan di saat ini gitu ya. Jangan jangan dibatasin. Misalkan kalau mau dakwah, ini nggak ada alat apa segala macam, jalan saja ya. Iya, Saya yakin teman-teman punya handphone ya. Nah, itu gunakan saja itu gitu ya. Nah, nanti lambat laun akan ada jalannya. Kalau memang niatnya baik ya dan memang diikhtiarkan gitu ya, insya Allah akan ada pelan-pelan gitu. Nggak mesti terburu-buru karena kan banyak di luar sana yang kita lihat ya dengan modal seadanya gitu, maksudnya alat seadanya tapi bisa juga membuat apa ya sesuatu yang luar biasa gitu kan, iya betul Kak. yang berdampak kayak gitu. Jadi jangan ya, yang kemudian yang kedua memang harus jadi pembelajar ya seperti itu, karena kan kita juga butuh ilmu apa selain kita menyampaikan pesan dakwah yang butuh ilmu ya, untuk skill juga butuh ilmu gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau buat video yang bagus itu kan butuh ilmu, belajar bagaimana cara edit Oh, ini iya supaya iya. supaya apik ya. Bagaimana di apa namanya, mungkin 1 detik awal gitu kan, Iya betul Kak, yang iya. menentukan bagaimana
video kita dinonton sampai akhir gitu kan. Iya, betul Seperti betul. itu. Jadi kan itu butuh ilmu, semua butuh ilmu. Jadi desain butuh ilmu gitu. Nah, yang paling simpel ya kerjasama Kerjasama. circle gitu kan. Circle-nya ya. Iya, Oh, pokoknya circle. Jadi ya mungkin kita nggak jago nih dalam ngedesain. Nah, ini iya. ada teman yang jago desain, kita ajaklah dia gitu kan. Oh, iya iya iya. Tolong desainkan saya ini. Ya, kalau kita punya proyek dakwah bareng-bareng kan seperti itu. Yang jago ambil video kan tidak sembarang juga. Iya, Ya kan iya. karena biasa nih meskipun HP-nya sudah ada stabilizernya, ya kalau namanya nggak ada bakatnya ya biasa tetap aja bergetar gitu kan. Iya, betul Walaupun betul. ada stabilizer gitu. Jadi artinya tidak menutup kemungkinan ya kita butuh orang untuk kita bekerja sama karena Nabi sendiri dakwah tidak sendirian, ya kan? Ada para sahabat gitu yang Sahabat. mendampingi gitu. Karena ada yang masing-masing punya keahlian gitu ya. Oh, iya Ya iya ada iya. ahli yang support dana ya ada gitu Ada. kan. Ya karena kalau sendirian wah kewalahan kita gitu kan. Ada yang jago dalam apa namanya speak up gitu kan. Iya. Jadi duta Iya iya. gitu. Jadi seperti itulah ada muas. Jadi seperti itu. Jadi kita harus bekerja sama gitu. Iya. Baik, berarti kunci di sini itu juga kita harus tahu tentang circle bagaimana bisa bermanfaat bagi teman-teman dan teman-teman juga bermanfaat bagi kita ya, Kak, ya. Iya. Terus yang paling terakhir, bagaimana Kakak melihat ini melihat dakwah digital di masa depan? Ya, jadi memang ya tadi yang saya sampaikan jadi kita pun dalam dakwah kita harus melek teknologi ya dan juga memang harus beradaptasi gitu. Ya, jadi jangan sampai kita tidak beradaptasi, tidak memanfaatkan teknologi. Jadi apalagi perkembangan saat ini kan lebih ke AI juga gitu Iya. kan. Nah, ini justru membantu sekali untuk kita dakwah juga gitu ya. Perkembangan emang buat teman-teman tadi yang tidak ada alasan lagi kalau nggak tahu desain sekarang sudah ada AI gitu Iya, ada ya ada AI. AI yang memudahkan kita untuk ngedesain gitu kan desain logo pun wah Bisa. untuk kegiatan banyak sekali ya jadi bahkan teman-teman yang mungkin tadinya introvert jadi jadi ini kan banyak Ekstrovert iya langsung ya ya. ya kan ya sudah banyak aplikasi AI lah dari suara gitu kan. Kita hanya teks saja yang penting ini pemikiran kita tapi dibahasakan oleh AI kan Iya. yang keluarkan voice-nya gitu kan ya, keluar lagi logat Iya. ya Berarti seperti itu ya bisa untuk selalu melek teknologi iya Kak ya, betul selalu melihat ke memanfaatkan. depan, memanfaatkan teknologi. Terus itulah tadi penyampaian dari Kak Irwan Hidayat. Bagaimana Kak? Apakah masih ada yang ingin disampaikan untuk close statementnya? Mungkin berupa harapan atau semacamnya untuk penonton. Iya jadi dakwah itu bukan tanggung jawab para ulama saja. Jadi dakwah itu merupakan tanggung jawab kita semua kaum muslimin. Tentunya dengan eh, keahlian kita masing-masing gitu ya. Karena tidak mungkinlah ketika ibaratnya kita ini dengar khutbah semua harus jadi khutbah kan tidak. Iya. Ya atau dengar ceramah semua harus jadi penceramahnya kan tidak. Gitu. Di situ dibutuhkan yang namanya panitia gitu kan. Siapa yang atur jamaah, siapa yang atur bahkan yang atur sendal pun ya menjaga sendal atau bahkan yang jaga parkiran ya. Seperti itu adalah bagian dari dakwah semuanya. Jadi insya Allah semuanya berpahala karena bisa jadi bukan bukan apa namanya semua punya tantangannya ya karena Allah itu melihat dari kesungguhan kita gitu ya dari pengorbanan kita gitu seperti itu bukan hanya sekedar wah ini yang karena kamu yang jadi penceramahnya kamu punya pahala paling banyak bisa jadi yang punya pahala lebih banyak itu misalkan panitianya Oh iya karena iya. dia mengcreate kegiatan itu sedemikian rupa seapik mungkin sehingga jamaah bisa datang lebih banyak sehingga Iya. mendengarkan dengan wasilah itu bisa mendengarkan tausiah dan menjadi wasilah buat mereka dapat hidayah misalkan gitu kan. Nah, kita nggak tahu makanya kita berikhtiar semuanya ya baik dari penceramah baik dari semuanya sama di sisi Allah kan sama yang dilihat kan bagaimana keimanan kita kesungguhan kita gitu kan seperti itu di sisi Allah gitu jadi pengorbanan kita lah gitu sama seperti kita ibaratnya kita misalkan sedekah nih Iya ya. iya. Misalkan ada yang ini sedekahnya 1 juta ya yang satu misalkan 10.000 ya
memang benar dari segi nominal lebih banyak yang 1 juta. 1 juta. Tapi kalau dilihat dari pengorbanan bisa jadi yang 10.000 lebih besar pengorbanannya. Ternyata diisi dompetnya tinggal 10.000 mami. Nah ini untuk makan ceritanya. Iya, Tapi iya, dia iya. korbankan untuk sedekah. Nah ini yang 1 juta ternyata memang di dompetnya ada misalkan ya karena ada ATM-nya misalkan ya jadi ada ratusan juta uangnya ya kan. 1 juta mungkin besar bagi kita tapi nilainya bagi mereka tidak. Oh Ya, iya, jadi iya. yang Allah lihat itu pengorbanan kita. Jadi itu sebagai sampel saja. Betul Kayak itu, gitu. Kak. Nah, demikian perbincangan kita hari ini bersama Kak Irwan Hidayat. Semoga hal-hal yang disampaikan tadi itu bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas waktunya, Kak, Sama-sama. untuk sharing ilmu mengenai dakwah digital bagi dai milenial. Sebagai kesimpulan bahwa marilah kita memanfaatkan platform digital sebaik mungkin agar hal-hal yang berbau positif atau hal-hal yang berbau kebaikan itu dapat berdampak baik bagi kita semua. Karena apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Syukran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.